Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran ke-1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, setelah berdoa, mari kita simak materi berikut ini. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar kupu-kupu, ada tumbuhan, dan katak. Coba kalian amati. Kupu-kupu terbang. Kemudian tumbuhan bertumbuh. Dan katak melompat. Nah, kira-kira itu adalah ciri-ciri apa ya, Nana? Ya, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yuk kita pelajari selanjutnya. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah jenis organisme yang hidup dengan cara menghirup udara melalui proses respirasi dan memenuhi ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikut adalah ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernafas. Pada manusia, proses bernafas diartikan sebagai memasukkan oksigen ke dalam paru-paru dan mengeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Makhluk hidup bernafas memperoleh oksigen, kemudian oksigen diperlukan tubuh untuk pembakaran bahan makanan. Pembakaran berlangsung di dalam tubuh dan menghasilkan tenaga. Manusia bernafas dengan paru-paru. Udara akan masuk ke paru-paru dan dikeluarkan melalui hidung. Tumbuhan bernafas dengan daunnya. Udara keluar masuk daun melalui lubang kecil yang di dalam daun disebut dengan stomata. Jadi, stomata adalah lubang kecil yang tersebar di permukaan daun. Stomata disebut juga mulut daun. 2. Tumbuh. Manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh menjadi besar, baik berat maupun tingginya. Manusia tumbuh dari kecil menjadi besar. Demikian juga hewan
dan tumbuhan. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan. Itu salah satu ciri makhluk hidup. Yang ketiga, cirinya adalah membutuhkan makan. Pada manusia dan hewan mendapatkan makanan dan minuman dari makhluk hidup lain karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Sedangkan tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanannya di daun. Tumbuhan makan dengan cara menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Itulah sebabnya mengapa kita harus menyiram tanaman. Selain itu, kita juga harus memberikan pupuk pada tanaman. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut juga proses fotosintesis. Bahan yang dibutuhkan adalah air dan karbon dioksida. Fotosintesis dibantu oleh matahari. Kemudian air diserap oleh akar dari dalam tanah. Kemudian dikirim ke daun. Dan gas karbon dioksida diambil dari udara. Berkembang biak. Ciri-ciri selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan yang sama seperti induknya. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah hewan unggas seperti ayam, bebek, burung. Sedangkan hewan yang melahirkan disebut hewan mamalia seperti kelinci, kucing, monyet, dan sebagainya. Tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan. Ada yang berkembang biak dengan cara dicangkok, stek, tempel, dan merunduk. Yang kelima, ciri-cirinya adalah bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak, yaitu alat gerak. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan memindahkan tubuhnya. Manusia bisa bergerak dengan kaki dan tangan. Sementara hewan berbeda-beda alat geraknya. Misalnya, ikan bergerak dengan sirip, burung bergerak dengan sayap, katak dengan kaki dengan cara melompat, dan hewan melata dengan perutnya. Tumbuhan juga bergerak. Misalnya, gerak batang menuju datangnya cahaya matahari, atau bagian akar tumbuhan yang mencari air. Keenam, peka terhadap rangsang. Sifat ini adalah wujud reaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Rangsangan tersebut dapat berupa cahaya, sentuhan, panas, dingin, bau, rasa, dan lain-lain. Manusia dapat merangsang melalui 5 panca indera yang dimiliki, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Hewan juga peka terhadap rangsang, seperti bekicot. Akan memasukkan kepalanya ketika terkena sentuhan. Tumbuhan juga peka terhadap rangsang. Misalnya adalah bunga matahari yang selalu bergerak mengikuti arah matahari. Kemudian, tumbuhan putri malu yang akan mengunculkan daunnya jika disentuh. Apabila di sekitar rumah kalian terdapat
tumbuhan putri malu, cobalah kalian sentuh. Apa yang akan terjadi? Jadi anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, tumbuh. Yang ketiga, membuat makanan sendiri. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, bergerak. Dan yang keenam, peka terhadap rangsang. Nah, anak-anak, coba kita nyanyikan lagu Cicak di Dinding ciptaan NN dengan nada yang benar. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Sekali lagi ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, anak-anak, coba perhatikan tanda pada bawah syair lagu Cicak di Dinding. Di bawah syair lagu tersebut ada tanda persegi dan tanda persegi panjang. Apakah maksud dari tanda persegi dan persegi panjang tersebut? Ya, tanda persegi artinya nadanya pendek, sedangkan nada yang panjang adalah dengan tanda persegi panjang. Contohnya pada bait pertama, cicak-cicak itu bernada pendek, sedangkan di bagian terakhir itu menggunakan nada panjang. Ya, jelas ya anak-anak. Pola birama. Apa sih pola birama, anak-anak? Pola birama adalah panjang pendeknya bunyi. Kemudian, apa itu ketukan? Ketukan merupakan bunyi yang teratur yang digambarkan seperti bunyi detak jarum jam. Pola irama berjalan menurut biramanya. Apa itu birama? Birama yaitu kuat dan lemahnya bunyi dalam sebuah lagu. Kuat lemahnya bunyi akan dibatasi dengan garis birama. Birama ditandai dengan tanda birama. Contoh dari tanda birama 4/4 artinya setiap birama ada 4 ketukan. Yang kalian tahu adalah ada 4 macam pola tanda birama yang perlu kalian ketahui. Yang pertama 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Selanjutnya adalah unsur musik. Unsur musik diantaranya adalah ada irama dan melodi. Irama berarti pengaturan suara dalam bentuk panjang, pendek, dan tempo dari setiap musik. Sedangkan melodi adalah susunan rangkaian nada atau bunyi dengan getaran teratur yang terdengar berurutan serta berirama dan mengungkapkan suatu gagasan. Nah, anak-anak, tugas untuk kalian hari ini adalah yang pertama bahasa Indonesia. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa manfaat oksigen dalam proses pernafasan? Yang kedua, apa fungsi makanan untuk makhluk hidup? Yang ketiga, apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Yang keempat, sebutkan cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kelima, apa yang terjadi apabila tumbuhan putri malu
Kisado. Untuk yang SPDB, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan pola irama? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tanda birama? Yang ketiga, sebutkan 4 pola tanda birama. Yang keempat, jelaskan arti tanda birama. 3/4. Yang kelima, apakah yang dimaksud dengan irama? Tulislah jawaban kalian pada buku catatan kalian.